Konon, trompet milik Fir'aun Tutankhamun dipercaya sebagai alat pemicu perang dunia dan pemberontakan lain. Benarkah trompet milik Fir'aun Tutankhamun jadi pemicu perang dunia? Seratus tahun berlalu setelah penemuan makam Fir'aun Tutankhamun, pesona sang Fir'aun muda itu seakan tidak pernah pudar. Pada tahun 1922, makam Tutankhamun ditemukan di Mesir oleh ekspedisi yang dipimpin oleh arkeolog Howard Carter. Penemuan tersebut memberikan banyak pengetahuan tentang Mesir kuno, praktik penguburannya, dan adat istiadatnya. Di antara barang-barang menakjubkan yang ditemukan adalah satu set trompet kayu, perak, dan perunggu. Mitos menyelimuti penemuan trompet tersebut. Konon, trompet milik Fir'aun Tutankhamun dipercaya sebagai pemicu perang dunia dan pemberontakan. Benarkah demikian? Trompet Fir'aun Tutankhamun, pemicu Perang Dunia Kedua. Mitos itu berawal dari rekaman suara salah satu trompet pada tahun 1939 oleh radio BBC. Lewat rekaman tersebut, orang-orang di seluruh dunia dapat mendengar suara instrumen kuno itu. Beberapa bulan setelah trompet diperdengarkan, Perang Dunia Kedua pecah. Ini akhirnya mengarah pada legenda bahwa trompet memiliki kekuatan magis untuk memanggil perang. Trompet Tutankhamun, trompet tertua terbuat dari tanduk hewan yang dilubangi dan cangkang seperti cangkang keong. Mirip dengan megafon primitif, trompet ini menghasilkan suara keras, mungkin digunakan untuk menakut-nakuti roh jahat. Tulis Caleb Strong di laman Ancient Pages. Ini mungkin salah satu alasan mengapa trompet selalu memiliki konotasi magis dan sering digunakan dalam konteks ritual. Trompet Tutankhamun terbuat dari kayu dan perunggu. Panjangnya sekitar 58 cm dan lebar 4 cm dengan lubang untuk mulut di satu sisi. Trompet paling awal di Mesir tampaknya digunakan untuk tujuan militer, misalnya memperingatkan dan mengarahkan tentara di medan perang. Untuk alasan itu, masuk akal jika seorang Fir'aun dikuburkan dengan trompet. Sang Fir'aun mungkin akan menggunakannya pada suatu saat untuk berkomunikasi dengan pasukannya. Asosiasi modern trompet Tutankhamun dengan perang. Pada tahun 1939, Egyptian Antiquities Service meyakinkan radio BBC untuk menyiarkan suara salah satu trompet kuno. Tujuannya agar setiap orang yang mendengarkan radio dapat merasakan bagian dari dunia Mesir kuno. Orang yang memainkan trompet adalah Rex Keating, seorang tokoh radio terkemuka pada saat itu. Sebelum memainkannya, Rex berkonsultasi dengan Alfred Lucas. Lucas pernah terlibat dengan tim Howard Carter untuk memulihkan artefak dari makam Tutankhamun pada tahun 1922. Rex harus membaca naskahnya dengan cahaya lilin ketika naskah itu disiarkan ke London. 5 bulan setelah siaran itu, Inggris berperang melawan Jerman. Menurut beberapa laporan, salah satu trompet juga dimainkan sebelum perang 6 hari pada tahun 1967, juga tepat sebelum dimulainya Perang Teluk pada tahun 1990. Salah satu trompet juga tampaknya dimainkan tepat sebelum pemberontakan Mesir melawan Hosni Mubarak pada tahun 2011. Selama penjarahan, trompet dicuri tetapi secara misterius dikembalikan. Ini adalah kebetulan yang sangat menarik. Masalahnya, kejadian-kejadian tersebut sebagian besar tidak dapat diverifikasi. Ahli Mesir kuno, Hala Hasan mendukung gagasan bahwa trompet-trompet itu dikutuk. Sejauh ini, cerita-cerita ini bersifat anekdot dan tidak memberikan bukti konklusif untuk realitas kutukan. Tutankhamun menggaungkan panggilan untuk berperang. Cara lain untuk mengonfirmasi kutukan mungkin dengan melihat contoh perang di pemerintahan Tutankhamun sebagai Fir'aun. Tutankhamun menjadi Fir'aun sekitar usia 8 tahun sekitar 1337 sebelum Masehi. Selama masa pemerintahannya yang singkat, ia membuat banyak reformasi signifikan yang memulihkan ketertiban di Mesir saat itu. Pendahulunya, Akhenaten, melakukan beberapa reformasi agama dan tindakannya tidak disukai oleh bangsa Mesir. Dia menggantikan Amun, dewa utama Mesir kuno saat itu, dengan dewa lain, Aten, yang diklaim Akhenaten sebagai inkarnasinya.
Reformasi ini membuat Mesir tidak stabil dan membuat murka para pendeta Amun. Pasalnya, mereka memegang kekuasaan dan pengaruh yang cukup besar karena statusnya sebagai pendeta dewa utama di Mesir kuno. Akhenaten mengancam posisi pendeta Amun dengan mencopot Amun sebagai dewa tertinggi dan menggantikannya dengan Aten. Dia juga mengabaikan militer Mesir karena fokus utamanya pada penciptaan agama baru. Ia pun mengabaikan tugasnya sebagai penguasa Mesir. Akibatnya, Mesir menurun secara militer dan teritorial pada masa pemerintahan Akhenaten. Selama masa pemerintahannya yang singkat, Tutankhamun membalikan sebagian besar dari apa yang telah dilakukan ayahnya. Firaun muda itu memulihkan militer Mesir serta posisinya sebagai kekuatan regional dan memulihkan agama lama. Salah satu hal pertama yang dia lakukan sebagai Firaun adalah mengubah namanya dari Tutankhaten menjadi Tutankhamun. Ini dilakukan untuk menandai kembalinya agama lama yang berpusat pada dewa Amun. Apalagi yang mungkin dia lakukan sebagai Firaun tidak pernah diketahui karena dia meninggal muda. Pemerintahannya singkat tetapi memberikan dampak yang signifikan bagi bangsa Mesir kuno. Tutankhamun hidup selama waktu yang tidak pasti dalam sejarah timur Mesir kuno. Kemungkinan dia memang harus berperang atau setidaknya memimpin beberapa perang melawan musuh Mesir. Saat itu, musuh-musuh Mesir adalah orang Het, orang Semit yang tinggal di semenanjung Sinai, dan saingan lainnya. Jika dia memimpin pertempuran, terompet akan digunakan. Apakah salah satu dari terompet ini adalah terompet ajaib yang digunakan untuk memulai perang dengan musuh-musuhnya? Meski jawabannya belum diketahui, ini adalah legenda yang menarik. Penyiaran terompet seperti yang dilakukan pada tahun 1939 di radio BBC mungkin tidak akan diulang, bukan karena kutukan Tutankhamun, tetapi karena sebagian besar arkeolog menganggap terompet terlalu rapuh untuk digunakan. Untungnya, salah satu terompet setidaknya pernah dimainkan sekali, jadi orang modern memiliki suara dari Mesir kuno. Sisi baiknya, terompet Tutankhamun tidak akan memulai perang lagi.